bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang benar-benar anugerah Tuhan yang paling indah di muka bumi atau di kolom langit. Teman-teman bisa bayangkan, Eropa itu menjadi negara bangsa, satu bangsa menjadi satu negara. Bangsa Arab, satu bangsa, beragam negara. Lalu kemudian para founding fathers kita atas dasar senasib sepenanggungan mencoba membangun sebuah negara bangsa yang bernama Indonesia. Bung Karno menawarkan dasar Indonesia merdeka yang pertama adalah peri kebangsaan. Karena Indonesia terdiri dari pusparagam etnis, pusparagam agama, budaya, bahasa, dan keyakinan. Indonesia yang kita cita-citakan, kata Bung Karno, bukan milik bangsawan semata-mata, bukan milik orang Islam semata-mata, bukan milik orang Jawa semata-mata, tetapi bangsa negara Indonesia yang ingin kita dirikan adalah negara bangsa semua untuk semua. Indonesia belum menjadi satu kesatuan, apalagi mentalitasnya. Ada 3 etape sebelum seseorang memiliki jati diri. Ada 2 hal. Yang pertama harga diri, yang kedua percaya diri, yang ketiga jati diri. Sebelum kita memiliki jati diri yang unggul, kita harus memiliki 2 hal, harga diri dan percaya diri. Sekarang kita refleksikan pada diri kita saja. Kita harga diri kita seperti apa? Apakah kita percaya diri? Kalau dulu pasti tidak percaya diri, karena kita dijajah cukup lama. Jadi teman-teman semua, jati diri itu adalah sebuah proyek, adalah sebuah pekerjaan yang tidak bisa hanya dalam 1 malam, 1 bulan, 1 tahun, tidak bisa. Membangun jati diri sebuah bangsa, apalagi sebuah bangsa yang beragam latar belakangnya, dibutuhkan berpuluh tahun. Saya di MPR Paketan memiliki sebuah pekerjaan. Ini adalah jalan studi, tidak mainstream. Apa itu? Pancasila di rumah. Ini sebuah ikhtiar saya, karena dulu sebelum anggota DPR MPR pun saya sudah keliling Indonesia untuk teriak-teriak Pancasila. Nah sekarang ada fasilitas negara, kenapa nggak lebih militer lagi? Kenapa nggak lebih jos lagi? Ini tanggung jawab moral, ini tanggung jawab politik saya. Teman-teman semua, Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal, tapi Pancasila adalah keseharian kita, di mana kita bisa saling bergotong royong, bercancut tali wondo. Kalau kita masih bisa berkolaborasi dengan sesama, kalau kita masih bisa berbagi rasa dengan sesama, itulah Pancasila. Tidak rumit. Inilah narasi yang induktif, narasi yang hidup di sekitar kita, narasi yang tumbuh di sekeliling kita. Teman-teman semua, Pak Dekan dan para staf pengajar di Unjani, inilah tanggung jawab kolektif kita, membangun narasi Pancasila yang hidup di tengah-tengah kita, tidak dengan lagi menggunakan cara-cara yang indoktrinasi. Karena Pancasila adalah social life kita, living life kita. Tinggal bagaimana kemudian kita menghadirkannya dalam banyak media. Jadi
Ini poinnya, bagaimana membumikan Pancasila, bukan membumikan Pancasila sebenarnya, tapi mengambil saripati-saripati yang tumbuh di bumi Pancasila. Kita harus hadirkan di meja makan, kita harus hadirkan di ruang kuliah, kita harus hadirkan di tengah-tengah kos kita, di lapangan sepak bola dan lain-lain sebagainya. Pancasila adalah common konsensus kita. Karena dia common konsensus kita, dia adalah titik tengah dari perbedaan-perbedaan yang kita miliki sebagai anak-anak bangsa. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Padang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Kalimantan. Apa yang menjadi titik sumbu, titik temunya itu adalah Pancasila. Nah, disinilah kemudian kita harus sama-sama memiliki common dreams. Anak muda, di tangan-tangan kalianlah bangsa ini maju atau mundur, terpecah atau tetap bersatu di tangan kalian. Apa yang kemudian menjadi basis alasnya, teman-teman semua, adalah common project. Common project. Membangun negara bangsa ini bukan tanggung jawab segelintir orang, bukan hanya dosen, bukan hanya universitas, bukan hanya partai politik, bukan hanya pemerintah kita. Nah, inilah mimpi kita bersama. Kita ingin Pancasila yang lebih harmoni, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah persandingan yang paling indah karunia Tuhan di kolom kami. Kalau ini tidak mampu kita pertahankan, dengan pekerjaan kita bersama, dengan saling bergandengan tangan satu sama lain, Indonesia hanya akan jadi mimpi yang tidak pernah nyata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak, Pancasila itu adalah sebuah ideologi atau acuan kultur bersama bangsa Indonesia. Saya orang yang studi ideologi. Saya orang yang belajar ideologi. Saya jurusan filsafat. Dalam hemat saya, dia common denominator. Dia common konsensus. Dia titik temu dari semua perbedaan. Yang harus mana Zaki? Yang harus Zaki baca. Spektrum ideologi ketika Pancasila dirumuskan itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di dada Pancasila itu semua tumbuh subur sebagai ideologi kecuali satu. Ketika pada kita merumuskan Pancasila, kecuali liberalisme, itu ditolak. Islamisme, Buddha, Hindu, Jawa, Batak, Tionghoa, laki-laki, perempuan, semua utuh, semua ada. Dia menjadi common konsensus. Kalau Zara bisa membantu teman yang kemudian lapar belum makan, itu Pancasila. Kalau Zara pulang kehujanan, lalu ada si Atang memberikan payung, itu Pancasila. So simple. Gak perlu Pancasila itu disosialisasikan. Tapi ada teman kita yang sedang bermusuhan, kita mendamaikannya. That is Pancasila. Cukup. Pancasila sederhana. Kenapa? Ketika Pancasila disalikan menjadi Ekasila, dia adalah narasi yang paling substansial gotong royong. Kenapa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Iqra? Padahal Nabi bukan seorang yang bisa membaca. Nabi tidak bisa membaca. Bukan sholat atau puasa. Sekali lagi, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji pula. Iqra. Nah, kita hidup di era smartphone, tapi dengan tingkat literasi yang buruk sekali. Disinilah momentum.
Iqra dan literasi itulah yang menjadi backbone bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana membuat sebuah peradaban yang lebih memanusiakan manusia satu dan lainnya.